Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, dan semangat untuk belajar pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, masih dalam bab yang sama, yaitu struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan yang terdiri atas jaringan meristem, jaringan pengangkut, jaringan dasar, dan jaringan penyokong. Jaringan-jaringan ini akan membentuk organ pada tumbuhan. Secara umum, tubuh tumbuhan dibagi menjadi dua organ, yaitu organ tajuk dan juga sistem akar. Sistem tajuk terdiri atas daun, pucuk, batang, bunga, dan juga buah. Sedangkan pada sistem akar, bagian yang berada di bawah permukaan tanah. Misalnya akar. Nah, yang akan kita bahas pertama pada pertemuan kali ini yaitu mengenai akar, kemudian batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Pada tumbuhan terdapat dua jenis perakaran, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Perbedaan diantaranya yaitu kalau akar tunggang memiliki akar utama yang jauh ke dalam tanah dan memiliki cabang-cabang kecil yang menyebar di berbagai arah. Akar tunggang merupakan ciri akar tumbuhan dikotil. Misalnya pada sawi, kacang kipri, mawar, rambutan, dan juga mangga. Sedangkan akar serabut adalah akar yang tidak memiliki akar utama, di mana akar-akarnya akan menjalar kemana-mana. Contohnya pada gandum, jagung, rumput, tebu, kelapa, padi, dan juga pisang. Gambarnya bisa kalian perhatikan pada gambar yang ada di samping. Akar memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai tempat melekatkan tumbuhan ke substrat atau ke tanah, kemudian memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah, mengangkut air dan zat makanan tersebut ke batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada umbi-umbian yaitu wortel, bengkoang, singkong, ubi, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, vegetatif itu artinya tidak melalui perkawinan. Misalnya pada umbi dan juga pada akar. Pada akar, misalnya pada akar tinggal atau akar rimpang atau risom. Misalnya pada lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Kemudian pada umbi, misalkan pada umbi lapis, umbi batang, umbi lapis misalnya pada bawang merah. Kemudian sebagai atau akar memiliki modifikasi. Akar memiliki modifikasi, gambar yang pertama yaitu misalnya pada akar beringin. Jadi pada beringin terdapat akar yang disebut dengan akar gantung. Jadi selain di dalam tanah juga memiliki akar gantung. Akar gantung ini berfungsi untuk respirasi atau pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu akar pada pohon mangrove. Akar pada pohon mangrove itu tumbuh naik ke atas permukaan tanah yang berfungsi untuk membantu pernapasan, kemudian
Akar mangrove ini disebut juga dengan akar nafas untuk menyerap air dan juga untuk berfotosintesis. Selanjutnya yaitu jaringan pada akar. Jaringan pada akar, kalian bisa perhatikan gambar yang ada. Pada gambar bagian A, itu adalah jaringan akar ketika dibelah, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Kemudian korteks merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan juga udara. Endodermis sebagai tempat pengaturan jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat. Kemudian silinder pusat yang terdiri atas xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke batang dan juga ke daun, kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke batang dan ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur luar dari akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan juga bulu akar. Bulu akar berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan juga zat makanan. Kemudian daerah pertumbuhan akar yang sel-selnya selalu aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru sehingga akar akan bertumbuh besar dan juga akan panjang. Kemudian yaitu tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi daerah meristem di ujung akar serta menghasilkan suatu zat untuk mempermudah akar untuk menembus tanah. Pada akar, kalian bisa perhatikan di gambar yang ketiga, di situ ada pohon di mana bagian atasnya itu merupakan tunas apikal. Tunas apikal ini terdiri dari meristem apikal yang berfungsi untuk proses pertumbuhan. Jadi, tumbuhan itu akan berubah menjadi tinggi. Itu sama dengan di pucuk pada tumbuhan yang akan menyebabkan tumbuhan itu semakin lama semakin tinggi. Kemudian pada daerah batang itu terdapat kambium vaskular, terdapat meristem lateral. Dengan adanya kambium vaskular akan menyebabkan tumbuhan itu akan tumbuh membesar atau melebar pada daerah batang. Kemudian pada bagian ujung-ujung akar juga terdapat meristem apikal yang akan menyebabkan akar-akar tersebut akan tumbuh menjalar di dalam tanah untuk mencari sari-sari makanan. Organ yang kedua yaitu batang. Batang adalah sumbu utama pada pohon. Kemudian perhatikan gambar. Gambar di bawah merupakan jaringan batang ketika dibelah. Terdiri atas epidermis, korteks, silinder pusat. Epidermis berfungsi sebagai pelindung pada batang, di mana dinding sel epidermis batang tersusun sangat rapat tanpa ruang antar sel. Epidermis membelah untuk mengimbangi pertumbuhan pada batang, di mana semakin besar batang, maka epidermisnya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, di mana sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan sehingga terdapat ruang antar sel. Yang ketiga yaitu silinder pusat. Terdapat berkas-berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Pada batang dikotil antara xilem dan floem terdapat namanya kambium vasikuler. Kambium vasikuler ini menyebabkan tumbuhan pada batang dikotil akan membesar. Pada bagian tengah silinder pusat, batang terdapat jaringan yang namanya parenkim atau disebut dengan
empulur. Jadi kambium pada batang dikotil itu menyebabkan tumbuhan bisa bertumbuh menjadi sangat besar. Berikutnya yaitu struktur batang. Struktur batang terdapat ada dua, yaitu batang apikal dan juga batang lateral. Batang apikal adalah tunas utama yang berperan dalam pertumbuhan panjang tumbuhan, sedangkan batang lateral adalah tunas yang akan tumbuh menjadi batang. Pada batang juga memiliki buku dan juga ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas merupakan daerah di antara dua buah buku. Kemudian fungsi dari batang, yaitu yang pertama sebagai penyokong pada tumbuhan. Berikutnya sebagai tempat melekatnya daun, sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini merupakan fungsi dari xilem dan juga floem. Yang keempat, sebagai fase pertumbuhan batang menghasilkan daun dan juga tunas, dan pada fase reproduksi menghasilkan bunga. Pada batang terdapat buku dan juga terdapat ruas dan mengalami modifikasi. Modifikasi pada batang misalnya pada umbi batang sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai tempat untuk perkembangbiakan misalnya pada kentang. Kemudian juga pada akar rimpang atau rizoma misalnya pada jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Dan juga pada umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari batang dan juga daun untuk perkembangbiakan. Umbi lapis misalnya pada bawang merah. Tumbuhan darat memiliki dinding sel batang yang keras dan juga kokoh sebagai tempat yang dan sedangkan untuk tumbuhan air memiliki batang yang lunak. Tumbuhan air misalnya pada teratai. Kemudian yang ketiga yaitu daun. Jaringan pada daun terdiri atas epidermis, daging daun, dan juga berkas pengangkut. Epidermis daun terdiri atas selapis atau dua lapis sel yang dengan dinding selnya tebal dan juga rapat. Epidermis biasanya dilindungi oleh lapisan kutikula pada tumbuhan tertentu. Selain lapisan kutikula, di sebelah luarnya terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan terlalu besar. Misalnya pada permukaan daun pisang atau talas dan juga pada teratai. Pada epidermis daun terdapat mulut daun yang sering disebut juga stomata yang berfungsi sebagai pengatur penguapan masuknya karbon dioksida dari udara dan keluarnya oksigen ke udara saat fotosintesis dan sebaliknya pada saat respirasi atau pernapasan. Kemudian daging buah atau mesofil daun yang terbagi atas dua jaringan, yaitu jaringan tiang atau parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Jaringan tiang banyak mengandung kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sedangkan jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara dan hasil fotosintesis sebelum diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Gambar dari susunan daun bisa diperhatikan
Berkas pengangkut pada daun terdapat pada tulang daun dan juga urat daun. Sama halnya pada akar dan juga batang, berkas pengangkut pada daun terdiri atas xilem dan juga floem. Pada tulang daun juga terdapat jaringan penguat, yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Kemudian, daun juga memiliki modifikasi, yaitu misalnya pada duri merupakan organ aksesoris dan berfungsi sebagai alat pelindung diri dari pemangsa dan juga dapat mengurangi penguapan. Ini adalah pada tumbuhan kaktus. Kemudian pada kantong semar yang termodifikasi dari ujung ujung daun yang menjadi kantong untuk menangkap serangga. Kemudian kita lanjut di reaksi fotosintesis. Pada reaksi fotosintesis terjadi pada dua tahap, yaitu ada tahap reaksi terang dan juga reaksi gelap. Fotosintesis membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membentuk karbohidrat dan juga oksigen. Rumusnya seperti pada yang tertera, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 dan ditambah dengan 6O2. Kemudian air dan mineral yang akan diserap dari dalam tanah melalui rambut akar. Kemudian karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis diperoleh dari udara. Pada proses fotosintesis berlangsung dua tahap, yaitu reaksi gelap dan terang pada yang terjadi di kloroplas. Jadi reaksi terang dan gelap itu terjadi di kloroplas. Pada tahap reaksi terang, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Pada tahap terang juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan juga oksigen. Ion hidrogen diperlukan untuk berikatan dengan karbon dioksida menjadi glukosa, sedangkan oksigen yang akan dibentuk akan dilepaskan ke atmosfer untuk sebagai pernafasan pada manusia. Kemudian reaksi terang terjadi di grana kloroplas. Sedangkan reaksi gelap, di mana karbon dioksida dan juga hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Glukosa akan digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa, misalnya protein, asam nukleat, lemak, dan karbohidrat struktural yang berperan penting dalam proses metabolisme tubuh tumbuhan. Berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan organ reproduksi generatif di mana alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Mahkota tumbuhan dikotil merupakan kelipatan 2, 4, dan 5. Kemudian mahkota tumbuhan monokotil kelipatan 3 dan seterusnya. Dapat diperhatikan komponen-komponen bunga lengkap, yaitu terdapat kepala putik, kepala sari, tangkai sari, tangkai putik, mahkota, bakal buah, kelopak, bakal biji, dan dasar bunga. Kemudian juga terdapat bunga lengkap. Bunga lengkap itu artinya memiliki seluruh bagian bunga, yaitu ada kelopak, ada mahkota, benang sari, putik,
Sedangkan bunga tidak lengkap, artinya tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Kemudian ada bunga telanjang, di mana tidak memiliki perhiasan bunga. Bunga betina artinya tidak memiliki benang sari, bunga jantan artinya tidak memiliki putit, dan bunga hermaphrodit di mana memiliki putit dan juga memiliki benang sari. Kemudian bunga sempurna memiliki dua jenis kelamin, yaitu misalnya pada mawar, kemudian kembang sepatu, dan bunga alamanda. Kemudian bunga tidak sempurna artinya bunga yang hanya memiliki salah satu dari alat kelamin, misalnya hanya jantan ataupun betina. Misalnya pada bunga melinjo, salak, pepaya, pinus, dan juga pakis haji. Selanjutnya yaitu buah dan juga biji. Buah diperoleh melalui proses pembuahan, yaitu proses meleburnya sel telur dengan sperma di dalam ovarium, sehingga proses perkembangan buah terjadi di dalam putik pada tumbuhan biji. Buah bukan merupakan organ pokok pada tumbuhan karena tidak semua tumbuhan menghasilkan buah. Buah berdasarkan pembentukannya terbagi atas dua, yaitu ada namanya buah sejati dan juga buah semu. Nah, buah sejati adalah buah yang terbentuk oleh seluruh jaringan bakal buah. Sedangkan buah semu adalah buah yang berasal dari bakal buah dan bagian bunga lainnya yang tumbuh menebal dan berubah menjadi daging, misalnya pada buah nangka. Pada buah yang sudah masak, struktur buah terdiri dari 3 lapisan dapat diperhatikan pada gambar, yaitu ada namanya epikard, yaitu lapisan luar yang sifatnya keras, atau itu kulit. Mesopard, yaitu lapisan tengah yang tebal dan juga berdaging. Dan endokard, yaitu lapisan dalam berupa lapisan selaput tipis, di mana biji yang terlindung oleh daging buah berfungsi sebagai embrio pada tumbuhan. Pada umumnya, buah hanya terbentuk sesudah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Namun demikian, ada pula buah yang terbentuk tanpa didahului proses penyerbukan dan juga pembuahan. Peristiwa ini disebut dengan partenokarpi. Contohnya adalah pada buah pisang. Kemudian pada biji. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga yang diikuti dengan proses pembuahan, bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Dan bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan tumbuh menjadi biji. Dapat diperhatikan pada gambar, pada bagian tumbuhan berbiji atau spermatopita, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama, karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau embrio. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan berbiji itu terbagi atas dua, yaitu tumbuhan berkeping biji satu atau tunggal disebut juga dengan monokotil, dan tumbuhan berkeping biji terbelah atau berkeping dua yang kita kenal dengan dikotil. Salah satu contoh dari tanaman dikotil yaitu tanaman kacang. Sedangkan tanaman monokotil misalnya tanaman jagung. Jadi gambar yang ada itu adalah biji kacang dan juga biji jagung. Berdasarkan pola perkembangan embrio atau lembaga, memiliki dua buah tubuh dan satu
atau dua tonjolan berupa daun yang disebut dengan daun lembaga atau kotiledon. Sumbu tumbuhan yang di atas kotiledon disebut dengan epikotil. Pada epikotil terdapat calon-calon daun yang merupakan bagian lembaga yang disebut dengan pucuk lembaga atau plumula. Dan sumbu tubuh di bawah kotiledon disebut dengan hipokotil. Pada ujung hipokotil terdapat bakal akar atau radikula. Proses penyerapan makanan oleh tanaman monokotil yang terdapat pada endosperma disebut dengan skutelum. Nah, kita akan membahas secara rinci perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kita pertama lihat dari awalan katanya, yaitu mono dan di. Mono itu artinya tunggal atau satu, sedangkan di itu artinya dua. Jadi, monokotil adalah tumbuhan berkeping tunggal atau berkeping satu, sedangkan dikotil artinya tumbuhan berkeping biji terbelah atau berkeping dua. Nah, kita akan membedakan dari pertama biji. Jadi kalau monokotil biji tunggal, kalau dikotil bijinya ada dua atau biji terbelah. Kemudian pada daun, tulang daun pada monokotil sejajar atau melengkung. Sedangkan pada dikotil, tulang daun berbentuk menyirip dan juga menjari. Kemudian pada batang monokotil berkas pengangkutnya tersebar, yaitu xilem dan floemnya itu tersebar. Sedangkan pada dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran, jadi dia tersusun atau lebih rapi. Kemudian pada bunga monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Dan yang terakhir pada akar. Akar monokotil itu sistem akar serabut dan dikotil sistem akar tunggang. Contoh dari akar serabut atau monokotil yaitu kelapa, padi, dan jagung. Sedangkan pada akar tunggang, pada tumbuhan dikotil misalnya mangga, rambutan, sawi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Tumbuhan dengan struktur yang begitu teratur dan kompleks telah menginspirasi manusia untuk menirunya dalam teknologi. Contohnya yaitu struktur epidermis, di mana sel-selnya tersusun sangat rapat, yang menginspirasi pekerja bangunan dalam pemasangan paving block dan juga pada pemasangan batu bata untuk pembuatan dinding. Coba kamu perhatikan susunan batu bata sebelum diplester pada waktu pemasangan tembok. Begitu teratur dan sangat rapat. Namun setelah dilakukan plester, maka batu bata akan terhubung satu sama lain, sehingga semakin kuat. Jika susunan batu bata tersebut diibaratkan sebagai susunan sel pada jaringan epidermis, maka plesteran pada tembok ini berfungsi sebagai epidermis dan juga sebagai lapisan lilin atau kutikula. Kemudian contoh yang lain yaitu model fondasi cakar ayam yang terinspirasi dari perakaran pohon kelapa atau perakaran
akar serabut. Pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut sehingga tidak menancap jauh ke dalam tanah. Meskipun demikian, pohon kelapa tetap berdiri tegak walaupun diterpa oleh angin kencang. Nah, hal ini terjadi karena susunan akar serabut pohon kelapa membentuk ikatan yang sangat kuat untuk mencengkram tanah. Dari keadaan ini, maka dapat menginspirasi untuk pembangunan dalam merancang atau menyusun besi-besi sebagai kerangka fondasi bangunan yang selanjutnya diberi nama dengan fondasi cakar ayam karena bentuknya seperti susunan jari kaki ayam atau cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat atau misalnya pada daerah rawa. Kemudian juga pada panel surya. Pada panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, di mana elektron pada panel surya akan bergerak ketika cahaya menabrak permukaan panel surya, sehingga terbentuk arus listrik. Nah, mekanisme ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan, di mana pada saat proses fotosintesis, klorofil daun akan menyerap energi cahaya matahari, kemudian diubah menjadi energi kimia. Contoh yang lain yaitu pada alat penjernihan air atau pemurnian air. Nah, pernahkah kalian melihat eceng gondok? Pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya akan jernih. Hal ini disebabkan karena akar-akar eceng gondok mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air, sehingga air itu akan menjadi bersih. Nah, jika membran sel akar diamati menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang kecil atau saluran kecil pada membran sel akar. Salah satunya disebut dengan aquaporin. Saluran aquaporin hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Nah, mekanisme ini yang menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Teknologi ini memungkinkan air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringannya benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu teknologi pada sensor cahaya. Kalian pasti pernah melihat lampu yang ada di jalanan, di mana pada siang hari atau pada pagi hari lampu tersebut akan mati dengan sendirinya dan akan menyala pada malam hari. Hal ini disebabkan karena lampu penerangan jalan tersebut dilengkapi oleh sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau light department resistor atau LDR, dan juga terdapat saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Ketika menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor yang menyebabkan listrik mengalir menuju saklar dan saklar tersebut akan aktif. Dengan aktifnya saklar akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu akan mati. Nah, ketika menjelang malam, tidak ada cahaya yang masuk ke fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang menuju saklar. Akibatnya, saklar dalam kondisi off, sehingga lampu penerangan jalan itu akan menyala. Nah, teknologi ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus,
di mana tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Menutupnya dan membukanya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut juga dengan fotoreseptor, di mana ketika siang hari, fotoreseptor itu akan menangkap cahaya sehingga sel penjaga akan mengecil dan stomatanya juga menutup. Ketika malam hari, sel fotoreseptor tidak mendapatkan cahaya sehingga sel penjaganya akan membesar dan stomatanya akan terbuka. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas banyak hal pada organ pada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji, serta teknologi-teknologi yang terinspirasi dari sistem dan juga jaringan pada tumbuhan. Miss berharap kalian bisa memahami materi ini, dan jika masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.